enggak gitu ya. Makanya kemudian nanti munculnya adalah lebih ke confidence kita, probabilitas kemungkinan bahwa si model yang kita hasilkan nanti akan cukup baik gitu lah ya. Nah, sebenarnya untuk menentukan si training example ini ada 3 macam gitu. Jadi yang pertama itu istilahnya learner propose instance as query to teachers. Definisi di sini, teachers itu adalah si fungsi yang ingin kita dekati itu ya. Jadi sudah ada fungsi, kalau di sini mungkin istilahnya ada expert begitu ya, dia akan memberikan label-label. Fungsinya sebenarnya ada di kepala dia. Nah, si expert ini dianggap sebagai teacher. Sebenarnya yang dia sediakan adalah sebuah target konsepnya gitu. Nah, ini kita asumsikan misalnya sederhananya target konsepnya hanya 01 gitu ya. Jadi seorang expert ini dia memberikan label 0101. Nah, learner itu berarti yang membuat si training datanya. Dia akan memberikan instance, kemudian nanti si teachernya ini yang memberikan label. Ya. Jadi misalnya apa ya? Saya ada sekelompok mahasiswa begitu. Sekelompok mahasiswa dari fitur-fitur mereka, dari atribut-atribut itu, misalnya kita mencoba memprediksi apakah seorang mahasiswa itu mengambil mata kuliah machine learning atau tidak begitu ya. Nanti teacher yang akan memberikan labelnya, oh yang ini ikut machine learning, oh yang ini tidak, dan seterusnya. Ya. Nah, learner tugasnya adalah memberikan instance tadi. Ini yang memang biasa kita lakukan juga ya. Kemudian yang nomor 2 itu adalah kebalikannya. Jadi kalau yang nomor 2 ini, si expert yang dia tahu tentang fungsinya tadi ya, si target konsepnya itu, dia yang menyediakan training example gitu. Jadi dari apa implicit knowledge yang dia tahu, dia langsung kasih beberapa training example, tak gitu ya. Ya kalau bisa seperti itu ideal sekali sebenarnya. Tapi kan itu rumit kan, harus banyak sekali ya training example sebenarnya yang disediakan oleh si teacher ini ya. Nah, kalau yang ketiga ini sebenarnya mirip dengan yang pertama ya. Jadi ada pelabelannya, ada pemberian nilai labelnya, hasil dari si target konsep itu 0 dan 1 kalau contoh di sini. Tapi si instance-nya itu dia dipilih oleh sebuah random proses gitu. Jadi ada sebuah proses yang otomatis ya, yang mengenerate instance. Nah, kemudian nanti teacher yang akan melakukan pelabelan. Begitu. Nah, yang mau kita bahas sebenarnya lebih ke yang ketiga itu. Ya. Ya, balik lagi ke tadi ya, jumlah dari training example-nya. Tapi sebelum ke sana, nah ini kita kembali lagi ke yang awal-awal tentang hipotesis ya. Sebelah kanan itu adalah data kita, ya kan? Nah ini adalah data kita. Data kita ini tadi kita punya labelnya 01 ya, plus minus 01. Kemudian data kita ini dia setiap nilai yang ada dalam atribut itu juga nilainya boolean gitu ya. Dan misalkan jumlah dari atributnya adalah sebanyak n. Ini sebelah kanan. Ya. Sedangkan kalau sebelah kiri itu adalah hipotesis yang kita hasilkan. Hipotesis yang kita coba generate yang diharapkan mendekati ke si target, fungsi target kita. Gitu. Jadi kalau contoh sini Bapak lihat ya gambar pohon gitu ya. Ini contoh hipotesisnya misalnya berupa decision tree gitu. Nah, kalau misalnya kita batasin ya, seperti contoh di bawah, bahwa untuk hipotesis ini pengennya hanya decision tree dengan kedalaman 2. Nah, maka jumlah hipotesis yang mungkin, total dari jumlah hipotesis yang mungkin adalah 2 pangkat jumlah instance. Maka ini adalah X, ini jumlah instance ya, di mana jumlah instance-nya itu adalah tadi 2 pangkat 20. Ya. Ada 2 nilai yang mungkin dengan
20 atribut. Ya. Jadi kita asumsinya memang sederhana aja bahwa setiap X-nya ini nilainya boolean. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Kemudian ya dikalikan sebenarnya ya karena asumsinya independen gitu ya. Dikalikan nanti jadinya sebanyak 20 dipangkatkan 20. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu hipotesis mana yang paling benar, itu bisa jadi ini seluruhnya kita harus labelin gitu ya. Tapi kan itu berat gitu ya. Nah, balik ke sini, ke definisi kita. Jadi kita punya yang namanya instance X, ya. X itu adalah instance data kita. Lalu kita punya hipotesis H. Lalu kita punya target functionnya C, di mana si target function C kita itu memetakan dari instance X ke dalam sebuah nilai 01 tadi ya. Lalu di sini ya, bagian dari yang tadi kan ada 3 jenis cara untuk mengenerate si training data. Nah, ini asumsinya training data kita ini itu di-generate oleh sebuah unknown probability distribution ya, di sini D gitu. Nah, ini tulisan D-nya ini agak bermasalah ya karena nanti ada 2 jenis D ya. Jadi D yang biasa yang memang asli dari awal training data awal lah ya. Satu lagi itu adalah sebuah distribusi probabilitas yang menghasilkan mengenerate training instance. Gitu. Kemudian di sini learner observe sequence day of training example of form X, CX. Nah, di situ kan ya. Kita harus membuat training example X, CX. X, Y. Ya, yaitu adalah label. Label itu dihasilkan oleh sebuah target konsep CX. Nah, instance-nya ini, balik lagi ke tadi, dia diambil dari sebuah distribusi D, dan kemudian teacher-nya itu yang memberikan nilai CX-nya untuk setiap instance. Ya. Jadi ini yang cara yang ketiga tadi. Kemudian si learner ini berdasarkan data yang tadi, yang dia udah ambil otomatis dari sebuah probability distribution itu, dia harus menghasilkan sebuah hipotesis H, ya, yang targetnya adalah mendekati si target function tadi, target konsep C. Lalu kemudian hipotesis ini dievaluasi ya performance-nya dengan mengambil instance juga dari probability distribution. Tapi tentu saja kalau kita mau mengevaluasi itu kan biasanya harusnya training dan testing itu 2 data set yang berbeda gitu ya. Nah, untuk yang konsep learning task ini ada satu catatan bahwa si instance yang kita ambil itu adalah noise free. Artinya asumsinya bahwa itu benar gitu ya. Nggak ada yang memang inputnya itu salah atau ada noise gitu. Jadi memang ini ada asumsi agak ketat bahwa datanya memang harus data yang benar. Gitu. Oke. Nah ini ada definisi yang kita akan pakai ya, namanya true error of a hypothesis. Jadi ada satu instance space X. Di sini kita punya C, ya. C itu yang target kita, target konsep kita. Lalu di sini kita ada H, H. Nah, H ini adalah hipotesis kita. Nah, bagian tengah itu adalah ketika hasil CX itu sama dengan hasil HX gitu ya. Sedangkan yang bagian sebelah kiri maupun sebelah kanan itu adalah ketika hasil CX itu tidak sama dengan HX. Nah, true error ya, atau ditulisnya seperti ini ya. Error D di sini adalah yang distribusi tadi ya, probability distribution-nya, berdasarkan dari sebuah distribusi terhadap sebuah hipotesis adalah probability ketika hasil dari CX itu tidak sama dengan HX. Nah, sebenarnya kita pengen meminimize ini gitu ya. Kita pengen meminimize yang true error ini. Error D, H ini yang kita pengen usahakan sekecil mungkin gitu ya. Itu yang nanti kita bikin satu batas gitu ya. Sebenarnya kita pengen errornya seberapa sih. Lalu kemudian baru kita
memperkirakan berapa jumlah training data yang dibutuhkan untuk mendapatkan error dengan batas tersebut. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan true error. Nah, ini true error ini yang kita perlu bedakan dengan yang namanya training error. Jadi yang kalau tadi kita true error itu, nah ini ya, makanya tadi D-nya ini jadi agak bermasalah karena D yang di bawah dengan data sebenarnya agak berbeda begitu. Karena kalau D yang di bawah itu sebenarnya probability distribution P of X gitu ya. Jadi yang mengenerate si X-nya itu. Sedangkan kalau yang atas ini maksudnya D-nya adalah training data gitu. Jadi kalau misalnya yang training error ini adalah nilai probability, sebenarnya sama, CX tidak sama dengan HX. Tapi untuk X yang merupakan bagian dari training data. Gitu. Nah, kalau yang di sini, probability distribution, ini kurang lebih future instance yang dihasilkan oleh sebuah probability distribution. Nah, kalau yang untuk training error, ya ini berarti kalau kita lihat itu adalah jumlah ya keseluruhan dari sebuah fungsi delta di sini. Ya. Ketika dia tidak sama, hasilnya antara CX dengan HX dibagi dengan jumlah keseluruhan training data. Gitu. Jadi ini memang standar aja. Nah ini kita bedakan antara yang true error dengan yang training error ya Bapak Ibu ya. Tadi balik lagi, kalau training error kita hanya melihat memang training data aja. Sedangkan kalau yang true error itu sebenarnya data instance-nya, X-nya itu diambil dari sebuah probability distribution. Gitu. Nah, jadi tujuannya bagaimana sih? Kan kita cuma bisa ngelihatnya sebenarnya dari training error ya. Tapi kita coba memprediksi si true error-nya seberapa gitu. Nah, ini ya. Jadi concern-nya adalah can we bound the true error of H given the training error of H? Apakah kita bisa mencoba memperkirakan true error dari sebuah hipotesis ya, given the training error dari hipotesis tersebut? Oke. Ya, ini balik lagi kita ke yang tadi ya Pak Bu ya. Yang sebelah atas itu yang training error kita, yang bawah ini adalah yang true error kita ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan dengan menggunakan ya theory probability, sebenarnya ini sudah dapat ya seperti ini. Ya, bahwa error dari true error kita itu akan ada dalam interval sebagaimana ini ya. Ini ngambil dari mana? Ini contohnya dengan kasus yang di atas ini. Ya, kasus di sini dia menyatakan bahwa ada 95% probability. Jadi 95% probability ini yang kemudian menetapkan angka 1,96 ya. Sedangkan yang rumus ini memang rumus umum gitu. Jadi true error itu adalah rentangnya berada dalam training error plus minus sebuah konstanta yang merupakan pemetaan dari 95% probability dikalikan dengan akar dari ini. Gitu. Ya. 1,96 ini ya ini terkait dengan yang probability tadi ya. Jadi kalau probability-nya tambah naik maka rentangnya tambah lebar sebenarnya. Ya. Kalau probability-nya tambah kecil maka rentangnya pun mengecil. Ya kan kalau ini kan berarti dia pengen memang confidence intervalnya besar sekali gitu ya. Sangat tinggi kemungkinan maka ya mau nggak mau si rentang errornya jadi tambah besar intervalnya. Tapi kalau probability kita dikecilin ya berarti si rentang error kita pun akan jadi mengecil. Ya, secara konsepnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah nilai konstanta tadi ya. Kita menggunakan yang konstan Zn ini. Jadi dari probabilitas. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat kan tadi kita yang 95%, dia angkanya 1,96. Tambah tinggi ya tambah besar dia rentangnya.
Kalau misalnya probability tambah kecil, ya berarti rentangnya juga jadi akan mengecil, si true error-nya. Ini adalah cara kita mencoba menghubungkan antara true error dengan trending error dengan menggunakan teori dari probabilitas begitu ya. Kita masuk ke yang lain untuk memprediksi yang jumlah data tadi ya, jumlah data yang dibutuhkan untuk mencapai true error tertentu. Nah, untuk itu ada beberapa istilah. Nah, istilah pertama adalah version space. Jadi version space itu, nah, di sini ada pernyataan ya bahwa sebuah hipotesis H itu adalah konsisten terhadap sebuah training example D dengan target konsep C jika dan hanya jika nilai Hx-nya sama dengan Cx untuk setiap training example Cx, Cx di dalam D tersebut. Jadi version space itu isinya adalah hipotesis yang konsisten. Nah, hipotesis yang konsisten ini itu adalah ketika untuk setiap training example yang dibangun untuk membangun si hipotesis tersebut, itu nilai errornya kurang lebih 0 lah ya anggap. Karena Hx sama dengan Cx memang jadi 0 ya, sama semua gitu. Nah, itu kita sebut sebagai konsisten. Nah, version space kita isinya adalah semua hipotesis yang konsisten tersebut. Jadi asumsinya H kecil ini itu banyak begitu dalam ruang hipotesis H besar kita. Jadi kalau ruang hipotesis kita itu keseluruhan hipotesis. Tapi asumsinya ada beberapa hipotesis dari keseluruhan hipotesis tersebut yang bersifat konsisten, di mana nilai Hx-nya sama dengan Cx. Gitu. Ini adalah definisi dari version space. Lalu ada lagi yang namanya exhausting version space. Ini maaf ya, ini C-nya salah, nggak ada huruf C-nya ya. Jadi ini tadi kita punya satu hypothesis space H. Kemudian dari hypothesis space kita itu, nah ini kalau kita lihat sini ya, R itu menandakan training error-nya, sedangkan kalau tulisan R ini menandakan true error-nya. Ada banyak hipotesis yang training error-nya juga macam-macam. Dan yang masuk ke dalam version space kita yang di dalam ini, gitu ya. Yang di dalam ini, di mana nilai R-nya atau training error-nya sama dengan 0. Tapi true error-nya berapa? Yaitu beda lagi. True mereka masing-masing punya nilai. Gitu. Jadi kalau kita bayangin kayak overfit begitu ya. Kalau training data udah bagus, tapi pas waktu masukin ke testing data, ternyata ada problem gitu kan ya. Nah, ini ada definisi bahwa version space, ya, VSHD di sini, disebut sebagai epsilon exhausted jika true error-nya, true error dari setiap hipotesis itu lebih kecil dari epsilon. Nah, epsilon ini yang kemudian kita define. Ya, tadi ya, targetnya tadi. Kita memang pengen membangun sebuah version space. Gitu. Version space di mana dia sebaik mungkin sebenarnya kan ya untuk yang training data dan untuk yang testing datanya pun atau si true error-nya pun itu sebisa mungkin kurang dari sebuah nilai tertentu. Nah, nilai ini epsilon. Gitu. Itu disebut dengan epsilon exhausted version space. Jadi kalau kayak di sini kita punya misalnya 0,2 gitu, maka 0,2 vector space kita ini kita bisa bilang bahwa version space yang di tengah ini adalah 0,2 exhausted version space. Gitu. Nah, ada satu teorema ya dari 1988. Dia menyatakan seperti ini ya. Jika hipotesis dari keseluruhan space ini adalah finite, jadi asumsi kita adalah finite, hipotesisnya terbatas, kita udah tahu apa aja yang ada di dalam situ, dan D itu adalah data yang nilainya lebih besar sama 1, jumlahnya adalah M, maka untuk sebuah
nilai epsilon, di mana epsilon ini berada di antara 0 sampai 1, probabilitas bahwa si version space tadi is not epsilon exhausted itu adalah lebih kecil daripada jumlah dari hipotesis space, ya, banyaknya hipotesis tadi, dikalikan dengan E dipangkatkan dengan minus epsilon dikalikan dengan M jumlah data. Ini teorema dari si Hausler ini. Ini maksudnya apa? Is not epsilon exhausted. Ini artinya dia tetap masuk ke dalam yang version space, ya artinya training errornya dia 0, tapi true error dianya itu lebih dari si epsilon. Gitu. Nah, probability dari kasus seperti itu lebih kecil sama dengan jumlah hipotesis, ukuran dari hipotesis space dikalikan dengan tadi E dipangkatkan dengan minus epsilon dikalikan dengan jumlah M ini. M ini yang sebenarnya kita pengen cari. Kita pengen cari M-nya berapa sih? Sebenarnya target kita sih supaya nanti epsilon exhausted ya. Nah, tapi dari Hausler itu dia memberikan teoremanya dibalikin. Gitu. Nah, ini persamaannya di bawah ini ya, Ibu ya. Oke. Nah, ini. Jadi kita coba ya dari, tadi kan hipotesis space kita adalah H gitu ya. Instance kita adalah X. Kemudian ini function kita adalah C. C itu memetakan X ke dalam 0 dan 1. Ya. Jadi Cx-nya itu hanya 0 dan 1. Lalu kita punya M, label example-nya. Lalu kita punya error tolerance-nya tadi epsilon. Begitu ya. Misalkan, ya, karena kita balik ke teorema tadi ya. Misalkan ada sebanyak K hipotesis, ya, H1 sampai HK, itu adalah hipotesis dengan nilai true error-nya yang lebih dari epsilon. Ya, jadi kita asumsikan seperti itu. Nah, maka probability dari yang H1, misalnya salah satu H aja, will be consistent dengan first training example. Nah, ini kita ngomong nilai probability-nya ya. Tadi kan true error juga probability. Probability dari H1 konsisten dengan first training example, itu kira-kira berapa Bapak Ibu? Kalau tadi kan probability bahwa dia istilahnya probability yang apa non exhausted-nya tuh yang ini ya lebih besar daripada epsilon ya. Tapi jadi kalau misalnya kita pengen dia konsisten dengan first training example, jadi sama dengan first training example, berarti nilai probability-nya adalah berapa Bapak? Berarti kita tinggal 1 dikurangi epsilon ya Bapak ya. Jadi lebih kecil sama dengan 1 dikurangi epsilon. Terus gimana kalau misalnya bukan hanya first training example, tapi ada M independent drawn example. Jadi ada sejumlah M. Karena tadi kan kita pengennya dapetin jumlah M ini ya, label example-nya ya. Maka nilai probability-nya jadi, karena dia independent, nilai probability-nya jadi dipangkatkan. Gitu ya. Jadi lebih kecil sama dengan 1 dikurangi epsilon pangkat M. Gitu. Nah, terus tadi kita punya hipotesis sebanyak K. Gitu. Probability that at least of H1 until Hk will be consistent with M if, nah di sini dikalikan. Jadi kita sebenarnya jumlahkan ya, jumlahkan semua sehingga jadinya perkalian K dikalikan dengan 1 minus epsilon di pangkat M. Dan dengan asumsi ini sangat kecil sekali gitu nanti angkanya, sehingga harapannya tidak lebih dari 1 begitu ya.
Di sini kalau kita lihat, nilai K ini kan lebih kecil sama dengan dari keseluruhan hipotesis ya, jumlah hipotesis. Jadi K ini bisa kita ganti dengan jumlah hipotesis. K lebih kecil sama dengan jumlah hipotesis ya, dalam hipotesis space kita. Ya, jadi bisa kita ganti ya langsung ya. Ini. Lalu ada satu rumus tentang nilai probability bahwa jika ada sebuah epsilon untuk 0 lebih kecil sama epsilon lebih kecil sama 1, maka 1 minus epsilon itu lebih kecil sama dengan E dipangkatkan dengan minus epsilon. Nah, itu juga boleh kita ganti juga. Oke, jadi yang 1 minus epsilon ini kita gantikan dengan E dipangkatkan dengan minus epsilon. Jadi, artinya apa? Ini kita sudah memenuhi teorema yang tadi ya. Teorema Hassler tadi bahwa less than jumlah hipotesis dikalikan dengan E dipangkatkan dengan minus epsilon dikalikan dengan M, jumlah data. Gitu. Jadi ini adalah pembuktian dari si teorema Hassler ya. Jadi ini si teorema Hassler tadi kita ya, bahwa probability ketika misalnya dia trending errornya 0, tapi si errornya itu lebih dari epsilon, itu lebih kecil sama dengan dari yang ini ya, banyaknya hipotesis kalikan E dipangkatkan dengan minus epsilon kalikan jumlah training data. Nah, kemudian misalkan kita menginginkan bahwa nilai probability ini itu paling banyak nilainya delta. Ya. Maka berapa banyak training example yang kita harapkan? Gitu. Nah, ini kalau diturunkan itu jadi seperti ini kurang lebih. Nah, kalau kita lihat di sini, M itu adalah jumlah training example-nya. Dan dia itu akan tergantung dari pertama dari mulai batas errornya tadi ya. Dia juga tergantung dari di sini jumlah hipotesis. Makanya tadi kan di awal bagaimana hipotesis space itu akan mempengaruhi jumlah training data yang dibutuhkan ya. Dan juga nilai probability-nya ini. Ya. Nilai probability-nya si deltanya ini juga akan pengaruh. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini juga sebenarnya sama ya penurunannya. Oke. Nah, kita coba ya. Nah, misalkan ada satu persoalan seperti ini, Nah, di dalam persoalan kita ini, kita misalnya punya instansinya hanya ada 4 atribut, ya, di mana setiap nilai atribut itu nilainya itu hanya boolean. Jadi hanya ada 2 kandidat nilai untuk setiap atributnya. Terus misalkan yang mau kita hasilkan itu hipotesisnya berupa rules. Ini hanya contohnya aja, ya. Contoh rules kan seperti ini. Jadi kalau ini cara bacanya kan jika X1-nya 0, X3-nya 1, dan X2-nya bisa berapapun, X4-nya bisa berapapun, maka Y-nya itu adalah 1. Kalau tidak, Y-nya adalah 0. Ini hanya contoh hipotesis yang bentuknya adalah berupa rule. Gitu ya. Nah, ini memang sih disebutkan XI itu adalah boolean, tapi kalau kita lihat dari rules di sini, ternyata kandidatnya nggak cuma 01 ya, ya. Dari dalam representasi hipotesisnya, ternyata nilai yang atribut mungkin itu bukan hanya 0 dan 1, tapi ada juga tanda tanya. Jadi kalau tanda tanya di sini ya terserah gitu. Mau 0, mau 1. Mau apa aja oke. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak training example M ya, yang cukup untuk memastikan bahwa with probability-nya
at least-nya 0,99, si consistent learner ini akan menghasilkan hipotesis dengan true error at most 0.05. Gitu. Pertanyaannya ini. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, yang kita lakukan adalah kita ambil rumus yang sebelumnya, yang atas ini ya, bahwa jumlah training example kita, CM itu, dia harus lebih besar sama dengan 1 dibagikan dengan epsilon dikalikan ln dari jumlah hipotesis ditambahkan dengan ln dari 1 per deltanya di sini. Oke. Berapa ya Bapak Ibu kira-kira? Kita coba hitung. Berarti di sini epsilonnya berapa? Epsilonnya berapa, Bu? Epsilon itu kan tadi apa? Coba nih saya lihat siapa yang mau bantu jawab. Epsilon tadi apa ya? Satu minus first training tadi ya, Bu? Bukan. Epsilon itu tadi sebenarnya kita ngomongin batas yang kita harapkan kan? Batas probability dari true error yang kita harapkan kan? Jadi kalau di sini berapa angka true error, angka epsilonnya? 0,05, Bu. Ya, 0,05 ya, Bu ya. Aduh, ini maaf ya ini. 0,05 intinya. Ya, ini epsilon kita. Oke. Kemudian kita masuk ke ini dulu deh. Ya. Yang bagian deltanya itu berapa? The probability at most delta. Gitu. Berarti deltanya di sini maksudnya adalah kalau dari soal ini karena kita ngomongin error, sebenarnya si deltanya itu 1 dikurangi 0,99 ya. Dari sini ya. 1 dikurangi 0,99. Berarti delta kita itu 0,01. 0,01. Gitu. Kemudian jumlah hipotesisnya berapa, Bu? Jadi kasus kita seperti ini ya, kita punya 4 atribut. Sebenarnya nanti nilainya masing-masing sebenarnya boolean, tapi ya karena jenis rules kita seperti ini, jadi nggak boolean banget sih. Ya. Maka jumlah hipotesis kita dalam hipotesis space kita berapa? Dua pangkat 4 ya, Bu? Pangkat 4-nya benar, Pak. Tapi nggak 2. Enggak 2 ya? Pangkat 4-nya karena memang kita punya ada 4 atribut ya. Dan kandidat nilainya tadi bukan cuma 2 kan, Pak? Tapi tadi kandidat nilainya ada berapa? Kandidat nilainya ada 0, ya kan? Ada 1 sama yang ini ya. Ini kunci juga sih tanda tanya ini. Bentar, nggak enak lihatnya. Ya, ada 0, ya kan? Ada 1, dan ada yang tanda tanya. Berarti kandidat nilai kita ada 3, Bu. Betul. Karena ada 3, maka jumlah hipotesis kita adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Ya, betul. Gitu ya. Nah, ini udah 3 kali, kita kalikan aja. Berarti si M kita ini harus lebih besar dari 1 dibagi dengan 0,05 dikalikan ln dari 3 pangkat 4 ditambahkan dengan ln dari 1 dibagi dengan 0,01. Ya. Ini Bapak Ibu hitung angkanya
180. Jadi M-nya ini totalnya lebih besar dari 180. Begitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita punya atributnya 4. Terus nanti kalau misalnya dicoba lagi tuh, atribut N-nya ada 10. Ya, kalau atribut N-nya ada 10, berarti kan hipotesis kita berubah ya jumlahnya ya. Nah, ini N10, hipotesis kita berubah, N sama dengan 10. Maka yang tadi cuma 4 jadi 3 pangkat 10. Ya. Maka si M kita pun akan berubah. Jadi lebih besar dari 312. Terus nanti dirubah lagi misalnya N-nya jadi 100. Maka jumlah M kita pun akan naik lagi jadi 2290. Artinya tambah banyak jumlah atribut yang digunakan untuk data kita, ya akan bertambah besar juga minimal data yang kita butuhkan supaya nanti true error-nya at most-nya hanya 0,05 gitu. Nah, ini menggunakan si teorema tadi ya, teorema dari Hosler. Dengan menggunakan teorema dia itu hasilnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya data nih, terus juga punya datanya tuh masih mau mengumpulkan, misalnya masih belum jelas nih, kita punya data banyak tapi nggak tahu nih mau pakai data berapa. Nah, itu Bapak Ibu pasti akan melihat dulu dari atribut yang mau kita pakai banyak berapa gitu. Atribut yang kita pakai ada berapa, baru kemudian kita hitung sebenarnya jumlah minimal data kita itu ada berapa. Gitu. Ya, ini juga terkait ya kalau misalnya kita main di deep learning kan biasanya atributnya besar ya. Nah, atau kayak misalnya di teks itu kan berarti jumlah atributnya juga banyak gitu kan. State attribute juga nilainya bisa banyak. Nah, ini angkanya pasti akan jadi lebih besar lagi. Gitu ya. Nah, kita coba satu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini idenya adalah, kalau tadi kan kita rule. Nah, kalau ini kita hanya decision tree, tapi kedalamannya hanya 2. Gitu ya. Kedalamannya hanya 2. Dan ini jumlah atributnya ada N. Kedalamannya hanya 2, jadi nggak boleh lebih dari 2 ya, hanya boleh 2 gitu, sampai sini gitu, 2. Artinya mungkin kita cuma hanya punya 2 atau 3 variabel sebenarnya ya, yang kemudian akan berpengaruh terhadap si decision tree yang kita hasilkan. Gitu. Nah, ini akan berubahnya di mana Bapak Ibu? Deltanya kita akan sama, ya, karena 0,99 tadi juga sama, berarti kita deltanya 0,01. Lalu epsilonnya juga sama, 0,05. Nah, perbedaannya adalah di bagian jumlah hipotesisnya. Ya, nah hipotesisnya itu berapa? Kira-kira berapa? Yang atas itu kan bisa jadi jumlah kandidatnya itu adalah N ya, untuk yang root. Terus yang bawahnya itu kandidatnya adalah sudah dipakai 1 di atas. Berarti N-1 gitu ya. Itu 2 akan jadi pengaruh ke hasil dari hipotesis. Ini saya kasih ini sebagai PR aja ya. Nanti coba kita bahas besok menurut Bapak Ibu jumlah hipotesisnya ini berapa. Ya. Nanti dari situ kita dapatkan nilai M yang diharapkannya berapa. Ini menarik ya karena nanti kita lihat apakah struktur dari pohon ini pengaruh atau enggak ya kan. Aku tuh cukup dengan N dikali N-1 aja. Nah, ini silakan
Jadi kita bahas besok ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, untuk sementara ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Saya minta izin untuk yang hari ini kita 1 jam, besok kita ubah jadi jam 7 ya Bapak Ibu ya. Nanti saya edit di di daftar hadir. Ibu, Ya Pak. ini maksudnya PR-nya bukan ditulis kan Bu atau Oh gimana? enggak, kita ini aja, dipikirin aja terus besok kita bahas. Ya, Bu. Enggak usah tulis Pak. Enggak, coba buat ini aja, buat mancing aja. Kita awali besok dengan diskusi itu. Satu lagi nanya boleh Bu? Ya mangga Pak. Kalau yang aturan ini tuh berlaku umum ya Bu? Maksudnya untuk semua algoritma atau hanya decision tree aja misalnya atau enggak? Ya, dia berlaku umum tapi memang perlu mengikuti asumsi dari si Hostler tadi Pak. Jadi ada asumsi tentang yang finite misalnya ya. Hipotesis space-nya itu adalah finite. Jadi kalau misalnya infinite, ya nggak bisa kita pakai. Ya kayak logistic regression kemarin kan istilahnya infinite gitu ya, kita nggak bisa pakai. Tapi kalau yang hipotesis space-nya itu memang udah terbatas, sudah bisa kita tentukan ya bahwa emang segitu, bahkan lebih dari segitu, itu baru kita bisa pakai si Hostler ini. Oke Bu, makasih Bu. Ya, makasih Pak. Baik Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, kita ketemu lagi besok jam 7. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ayu. Ya. Ya.